the Fed Indonesia. Terus, tapi kan beda ya regulasinya gitu. Jadi, eh, kita harus membuat gimana caranya biar mata kuliah ini tuh relevan gitu untuk kalian, terutama karena kita tinggal di Indonesia, sehingga khusus untuk pasar dan institusi keuangan kita menggunakan buku yang dari dalam negeri, gitu, dari Indonesia. Nah, ini nanti akan saya padukan dengan materi-materi dari BI, karena kebetulan kan saya ini adalah dosen ke Bank Sentralan dari BI, jadi memang akan banyak eh, materi-materi yang saya ambil maksudnya dari eh, mata kuliah ke Bank Sentralan. Jadi mungkin nanti saya akan juga membahas tentang bank sentral, tentang BI ya, spesifik ya, karena memang dari BI sendiri sering menanyakan sebenarnya dalam mata kuliah itu apakah ke sentralan itu berdiri sendiri atau menjadi bagian dari mata kuliah. Tapi kalau di satu manajemen, ke sentralan ini hanya menjadi bagian dari mata kuliah pasar dan institusi keuangan. Kalau di pendidikan ekonomi, karena saya pernah ngajar di PE ya, pendidikan ekonomi pas ke sentralan, saya mengajar mata kuliah full ke sentralan gitu. Jadi nanti materinya juga akan saya padukan dengan materi dari eh, apa namanya BI gitu, tentang ke bank sentralan. Tapi kurang lebih yang akan kita bahas adalah yang pertama arsitektur perbankan Indonesia, OJK, Otoritas Moneter, Kesehatan dan Rahasia Bank, perkembangan dan jenis bank, penghimpunan dan penyaluran dana, kredit bank, clearing, BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat, lembaga penjamin simpanan, bank umum berdasarkan prinsip syariah, asuransi, leasing, sewa, pembiayaan konsumen, pegadaian, ajak piutang, modal ventura, kartu plastik, dana pensiun, pasar modal, company visit, sama guest lecture. Nah, ini company visit, ini kalian coba, jadi kita eh, adain company visit ke eh, entah itu ke OJK, ke BI, ataupun ke IDX gitu. Jadi kan kita pasar dan institusi keuangan. Ketiga yang saya sebutkan tadi itu adalah institusi yang memang ada resmi berdiri di Indonesia yang diawasi oleh pemerintah gitu, yang memang institusi resmi gitu. Nah, untuk institution visit ini sama seperti kelas manajemen operasional yang saya ajar juga, saya minta kalian yang jadi event organizer-nya. Kalian hubungi, kalian koordinasi, hubungi IDX atau Bank Indonesia atau OJK untuk kalian melakukan company visit gitu, IDX atau tapi yang pasti ini ya, lembaga lembaga keuangan ya, bisa IDX atau misalnya kan pasar di Indonesia tuh nggak cuma ada pasar modal, ada lagi pasar bursa berjangka dan komoditi. Nah, itu juga boleh. Jadi kalau di pasar modal yang diperjualbelikan saham, tapi kalau di bursa berjangka dan komoditi yang diperjualbelikan adalah komoditas gitu. Nah, itu adalah untuk pertemuan ke-14 atau untuk pertemuan ke-15. Ini nanti institution visit-nya ini nanti gabung sama guest lecture ya. Jadi ini saya bikin di pertemuan ke-15 aja. Jadi ini nanti akan saya berikan kepada kalian silabusnya untuk kalian pelajari. Ini kalau saya cek totalnya ada 36 untuk kelas yang jam 8 dan 45 ya untuk kelas yang jam 10. Berarti totalnya ini
sama dengan 83. Berarti ada 83 orang nih. 83 orang ini enggak apa namanya kalau misalnya kita bagi-bagi gitu ya agak kurang efektif. Jadi bagi-baginya gini. Bagi-baginya adalah eh, untuk kelas yang jam 8 itu presentasinya sebelum UTS. Untuk kelas yang jam 10 itu presentasinya setelah UTS dengan Bu Iva gitu. Jadi nanti kelas yang jam 10 mungkin akan dibagi-bagi kelompoknya oleh Bu Iva untuk mempresentasikan materi yang sudah beliau siapkan. Tapi untuk yang kelas yang jam 8 ini nanti akan presentasinya dengan saya gitu. Di sebelum UTS. Gitu. Jadi ini ada berapa nih? Ada 36 orang ya. 36 orang untuk materinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk 6 materi. Jadi nanti 30 berapa nih? 36 bagi 6. Jadi masing-masing satu kelompok isinya 6 orang ya. Oke, jadi yang kelas jam 8 ini presentasi sebelum UTS, nanti kelas yang jam 10 itu presentasi setelah UTS dengan Bu Iva. Jadi nanti tetap nilai nilainya sama kok. Maksudnya dari masing-masing kalian tetap ada poin presentasi. Cuma yang memberikan beda. Kalau yang sebelum UTS dengan saya, yang setelah UTS dengan Bu Iva yang memberikan poin presentasi gitu. Jadi semua ada komponen penilaiannya masing-masing ya. Jadi tetap kalian nggak usah khawatir, presentasi yang kalian lakukan tetap akan dinilai gitu oleh kami karena kami sebagai tim dosen gitu. Jadi untuk silabus sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Nanti silabusnya ini akan saya berikan ke kalian untuk kalian cari ya bukunya atau materi terkait eh, apa namanya topik tersebut. Bisa juga seperti ini. Jadi misalnya kadang buku yang saya punya, jadi buku yang ada itu mereka tidak update secara regulasi. Nah, di situ adalah peran kalian, kelompok-kelompok yang presentasi untuk mengupdate nih materi terkait dengan misalnya OJK. Peran OJK itu apa aja sih? Apa bedanya? Ada yang tahu nih? Saya mau tanya sama kalian. Ada yang tahu bedanya peran Bank Indonesia sama perannya OJK? Kalau dulu kan gabung ya. Dulu Bank Indonesia, dulu tuh cuma ada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan. Sekarang ada OJK. Ada yang tahu apa bedanya peran eh, Bank Indonesia sama OJK? Yang tahu resen, eh, terus langsung jawab pertanyaannya. Nanti saya kasih poin. Siapa yang tahu? Raka, silahkan Raka. Ini saya jawab secara garis besar mungkin ya Bu ya. Kalau BI itu lebih ke menjaga kestabilan nilai rupiah ya. Kalau apa tadi OJK, Otoritas Jasa Keuangan tuh lebih ke ini sih Bu, fungsinya kayak mengawasi lembaga-lembaga dan regulasi terkait lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Kurang lebih begitu Bu. Hmm, agak kurang, tapi yang kestabilan rupiahnya oke. Karena memang itu perannya BI ya untuk menjaga kestabilan moneter. Onasis, ada jawaban lain? Sebelumnya maaf saya oke Bu, saya lagi jalan. Ya, nggak apa? Eh, Kalau peran BI itu sebagai bank sentral, tahu saya bank sentral itu ngurusin soal kebijakan moneter. Kalau OJK itu mengawasi lembaga-lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Hmm.
Oke, jawabannya kurang lebih sama kayak tadi ya Raka ya. Ezra mungkin ada jawaban lain? Iya, sebelumnya saya mohon izin close M ya, Bu. Menurut saya Ya, kalau misalnya BI itu lebih mengatur perbankan secara makro. Kalau OJK itu secara mikro. oke, good. Jadi memang kalau makroprudensial itu di bawah kewenangannya Bank Sentral. Tapi kalau yang mikroprudensial itu di bawah kewenangannya OJK. Makanya kalau bank umum itu pengawasannya oleh siapa? Oleh Bank Indonesia. Tapi kalau misalnya kayak fintech apa digital fintech yang sebar sekarang itu di bawah OJK pengawasannya. Yang mengawasi itu OJK gitu. Kecuali kalau misalnya dia menyangkut sistem pembayaran. Nah, kalau menyangkut sistem pembayaran itu ranahnya Bank Indonesia gitu. Bisa dipahami ya bedanya, BI dan OJK. Jadi kalau BI itu lebih ke makro prudensial, kalau OJK itu lebih ke mikro prudensial gitu. Oke, tadi si apa yang terakhir Ezra ya? Iya, Bu. Ezra tuh kelas jam 8 atau jam 10 Ezra? Kelas Abu jam 10. Oke. Jadi saya akan sering seperti ini ya, maksudnya saya lempar pertanyaan, siapa yang bisa jawab, itu saya kasih poin, saya kasih poin diskusi. Nah, itu lumayan untuk nambah nambah poin atau nilai kalian secara keseluruhan. Dan itu bikin saya juga lebih ingat gitu ya, siapa nih yang aktif di kelas ini gitu. Jadi kalau misalnya apa nilai UTS atau UASnya kurang, itu bisa dilihat juga dari keaktifannya. Gitu. Oke, itu tadi eh, apa untuk silabus manajemen, sorry, pasar dan institusi keuangan. Nah, untuk komposisi penilaian, komponen penilaian, UTS itu 35%, mungkin bisa dicatat ya. UTS 35%, UAS 35%, kemudian tugas 20%, presentasi 10%, presentasi dan diskusi. Sorry, saya revisi deh. Presentasi dan diskusi ini kan karena lumayan itu juga ya. Kita mau biar aktif, presentasi dan diskusi poinnya, terutama yang diskusi ya, poinnya 15%, tugasnya 15% juga. Jadi totalnya 100%. Nah ini, hmm, kelihatan nggak di layar kalian? Tidak, Bu. Enggak. Tidak, Bu. Oh, belum ya, belum. Sorry, belum share screen. Nah ini, jadi presentasi dan diskusi bobotnya 15%, tugas 15%, UTS 35%, UAS 35%. Nah, ini nanti ada tugas dari saya dan tugas dari Bu Iva ya. Kemudian presentasi dan diskusi juga ada poin dari saya dan poin dari Bu Iva. Gitu. UTS ini dari saya, UAS dari Bu Iva. Gitu. Oke? Bisa dimengerti ya. Nah, terkait tadi institution visit and guest lecture, ini adalah project kalian untuk apa? Biar kalian bisa melakukan company visit ke OJK atau ke IDX atau ke Bank Indonesia. Tapi kalau Bank Indonesia nggak bisa sih company visit ya, paling ke OJK atau ke IDX tuh seringnya. Gitu. Nah, kalian mulai eh,
nyiapin deh tuh akomodasinya, siapa yang jadi panitia ya. Panitianya pasti semuanya harus terlibat, nggak boleh ada yang nggak terlibat. Karena kalau misalnya nggak terlibat itu ya berarti nilai UASnya akan saya kurangin ya. Karena ini masuk dalam komponen penilaian nilai akhir gitu. Jadi company visit ini biar kita melihat langsung nih bagaimana institusi keuangan di Indonesia beroperasi, entah itu IDX atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke materi? Maaf Ibu, saya sebelumnya izin off cam dulu. Ya, silakan. Eh, untuk yang pastinya Mas Rita Bu, Kenapa? untuk tugas yang presentasi, Ya, untuk tugas yang presentasi, Pak, kenapa? untuk tugas presentasi apa kita perlu membuat makalah Bu? Nggak usah. Nggak usah Oke, bikin. baik, terima kasih Bu. Tapi materi presentasinya tetap disiapin ya. Dan dikumpulin ke PJ kelas, direkap dengan materi presentasi dari kelompok yang lain. Jadi masing-masing PJ kelas ngumpulin materi presentasinya kelompoknya. Jadi kalau misalnya yang sebelum UTS, berarti PJ kelasnya ngumpulin 6 kelompok materi presentasinya, yang di kelasnya yang setelah UTS juga 6 gitu. Maaf Ibu, Ya, bentuknya dalam poinnya ya Bu ya. iya PowerPoint, PPT. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, saya maunya kalian juga mengupdate ya regulasinya. Jadi misalnya, jangan sampai misalnya lagi ngebahas regulasi, itu kamu pakai regulasi yang aturan yang lama gitu. Kamu harus juga mengupdate regulasi terbaru. Oke? Nanti eh, itu bisa kamu cari di internet karena buku-buku yang beredar sekarang ini itu kadang dia masih tidak mengikuti regulasi yang terbaru gitu. Jadi regulasinya kan berubah terus gitu ya. Apalagi semenjak ada fintech, peraturan-peraturan baru itu dikeluarkan. Tapi buku yang ada itu tidak mengikuti perubahan regulasi yang ada. Nah, itu adalah tugas kalian untuk mencari tahu update regulasi dari materi yang akan kalian presentasikan. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi, misalnya ada regulasi tertentu nih yang lagi kalian jelasin. Kalian juga jelasin regulasi yang terbarunya. Oke? Oke, mungkin itu untuk apa namanya silabus. Nah, saya mau jelasin, kita masuk sedikit ya ke kelembagaan Bank Sentral. Kelembagaan Bank Sentral. Jadi kalian mulai presentasi di minggu depan, tapi minggu ini saya yang akan menjelaskan materi. Oke, jadi kita mau bahas tentang kelembagaan Bank Sentral. Jadi ada eh, kita tahu tadi ya di Indonesia itu ada institusi keuangan yang tugasnya untuk menjaga kestabilan moneter. Jadi kalau misalnya kamu belajar pengantar, ada yang udah belajar pengantar ilmu ekonomi? Udah belajar belum? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, ada berapa kebijakan yang kalian tahu? Ada dua. Apa itu? Ada kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, Bu. Oke, good. Dwi Rani ya tadi ya. Dwi Rani kelas yang mana, Dwi? Kelas yang jam Jam 8? jam 10 ya? Yang jam 8, Bu. Jam 8. Bu.
Dwi Rani. Dwi Rani. Oh, nih Dwi Rani. Oke. Jadi eh kebijakan yang ada di Indonesia, kebijakan terkait ekonomi ya, perekonomian itu ada dua, ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu terkait dengan apa? Kebijakan moneter itu terkait dengan bagaimana bisa menjaga kestabilan nilai tukar. Dalam hal ini nilai tukar rupiah pastinya ya. Nah, kalau kebijakan fiskal itu berarti terkait dengan kebijakan apa? Pajak. Kalau yang menjaga tingkat inflasi, menjaga nilai tukar rupiah itu adalah menjaga tingkat suku bunga itu adalah peran dari bank sentral. Kalau di Indonesia, Bank Indonesia. Kalau di luar negeri ada The Fed ya. Jadi di Indonesia itu adalah peran utama dari bank sentral. Nah, kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Kelembagaan bank sentral ini sudah banyak berkembang sejak pertama kali muncul sekitar 400 tahun yang lalu. Jadi bank sentral ini pertama kali muncul tuh nggak di Indonesia aja, maksudnya di seluruh dunia itu pertama kali muncul itu sejak 400 tahun yang lalu. Awalnya fungsi dari bank sentral ini adalah untuk menyimpan dan mensortir uang koin. Pada beberapa kasus tertentu, bank sentral itu menjadi sumber dana untuk perang. Untuk perang. Jadi kalau zaman sekarang bank sentral itu punya fungsi juga sebagai lender of the last resort. Ada yang tahu artinya apa? Maksudnya? Ada yang tahu? Ketika bank-bank konvensional sudah kehabisan uang untuk Iya, betul, pinjaman. Aisyah. Jadi, kalau kita nggak punya duit, kita pinjamnya kemana? Kita pinjam ke bank konvensional. Kita nggak punya duit, kita mau beli apa motor, kita ngajuin kredit kepemilikan kendaraan ke bank konvensional kan enggak ke Bank Indonesia. Enggak, kamu jangan norak gitu, malu-maluin FEWJ. Misalnya kamu mau ngajuin kredit KPR, kamu datangnya ke BI itu salah gitu. Jadi kalau kita sebagai nasabah individu ya, sebagai masyarakat individu, kalau kita mengajukan pinjaman, kita mengajukannya kemana? Ke bank konvensional, konvensional ataupun syariah ya. Tapi bank umum dia, misalnya atau bank perkreditan rakyat atau bank perkreditan daerah BPR atau BPD atau eh, apa namanya tadi bank umum biasa ya, bank umum baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Nah, kita mengajukan kredit ini ke sana. Tapi kalau misalnya bank yang bangkrut, bank yang lagi butuh duit, bank itu mengajukan kredit atau pinjaman kemana? Ke BI gitu. Makanya itu maksudnya dari lender of the last resort sebagai tujuan peminjaman terakhir. Gitu. Tadi Aisyah ya Aisyah. Aisyah Aisyah Mia. Oke, saya lanjutin. Seiring waktu, fungsi dari bank sentral ini berkembang menjadi penerbit uang, kemudian sebagai bank untuk pemerintah dan bank lain. Jadi, tadi ternyata yang bisa pinjam ke BI itu nggak cuma bank aja, pemerintah juga bisa pinjam ke BI. Gitu. Jadi misalnya untuk apa namanya kekurangan nih untuk APBN. Nah, mau mengajukan pinjaman bisa juga ke BI. Jadi BI itu dia juga menerbitkan apa? Surat utang negara gitu. Kalau negaranya kalau Indonesia kurang duitnya, kita bisa menerbitkan SUN atau surat utang negara. Kalau sekarang yang banyak diterbitin adalah surat utang retail. Tahu ya, obligasi retail, sukuk retail, SBN retail itu yang beredar sekarang kalau kamu tahu di internet di media sosial banyak tuh edarannya ya
penerbitan sukuk retail, SBN retail, obligasi retail. Itu adalah sebenarnya utang. Yang utang siapa? Negara. Ngutangnya ke siapa? Ngutangnya bukan lagi ke korporasi atau ke investor, tapi ke individu-individu kayak kita. Karena yang diterbitin itu nominalnya bisa dibeli dengan 1 juta doang ya. SBN retail, obligasi retail, sukuk retail itu bisa dibeli dengan harga murah. Makanya namanya retail. Itu eceran. Jadi individu-individu kayak kita, masyarakat kayak kita yang duitnya nggak banyak, itu bisa beli surat utang negara tadi, yang retail tadi. Tapi imbal balik itu apa? Imbal baliknya berupa bunga yang ditawarkan dari surat utang. Namanya utang kan pasti lempel sama bunga kan. Jadi kita kalau beli SBN retail, sukuk retail, obligasi retail, artinya negara berhutang sama kita. Kalau negara berhutang sama kita, artinya negara akan membayar bunga atas utang tersebut kan. Namanya bunga obligasi atau bunga utang gitu. Kemudian Bank sentral ini juga punya fungsi sebagai pengawas sistem keuangan, sebagai pengawas bank serta pembuat kebijakan moneter. Itu adalah fungsi dari bank sentral. Ini ada beberapa peran yang sama dan berbeda di antara bank sentral di dunia. Jadi di dunia ini kan ada beberapa bank, setiap negara itu pasti punya bank sentral. Kayak Indonesia ada Bank Indonesia. Kalau Thailand Bank of Thailand gitu. Terus kalau apa Amerika The Fed gitu. Jadi atau Federal Reserve ya. Nah, antar masing-masing bank sentral tadi itu ada yang punya peran yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Gitu. Peran yang sama yaitu semua bank sentral tadi punya peran yang fokus ke stabilitas moneter, fokus ke stabilitas keuangan. Kemudian bank sentral itu juga dilarang melakukan pinjaman langsung ke pemerintah. Jadi nggak boleh bank sentral itu melakukan pinjaman langsung ke pemerintah. Jadi pasti dilakukannya secara tidak langsung melalui mekanisme. Nanti ada dijelasinnya di belakang. Nah, eh, yang berbeda apaan aja? Yang berbeda antar masing-masing bank sentral tadi ya di seluruh dunia, yaitu operasional dan kelembagaan yang berbeda untuk mewujudkan stabilitas moneter dan keuangan. Jadi yang berbeda itu operasional dan kelembagaannya gitu. Kemudian yang berbeda berikutnya adalah peran bank sentral untuk mewujudkan kondisi full employment. Full employment berarti dalam kondisi tidak ada pengangguran ya, gitu. Jadi dalam kondisi berarti semua masyarakat punya daya beli, tidak ada yang menganggur, gitu. Nah, ini adalah evolusi kelembagaan bank sentral. Mulai dari standar emas atau gold standard, kemudian di tahun 1930 ada Great Depression, terus ada Bretton Woods. Nah, ini ini di masa sekarang ya. Tapi yang standar emas ya. Jadi sebenarnya dari kalau misalnya dari yang paling tua itu adalah yang Bretton Woods ini. Sorry, Bretton Woods ini yang yang lebih lebih terbaru. Jadi yang paling tua ini yang standar emas, gold standard. Ini di masa ini berakhirnya di Perang Dunia ke-1. Perang Dunia ke-1 karena banyak negara, tapi sudah berakhir karena apa? Karena banyak negara yang memilih untuk mencetak uang untuk mendanai perang. Jadi dulu tuh orang melakukan pertukaran dengan apa? Dengan emas. Tapi karena emas ini butuh waktu untuk mencari, mengeksplor, mencetak, dan lain sebagainya. Sementara pada saat itu misalnya ada kebutuhan yang urgent gitu ya, apalagi pada kondisi perang, sehingga eh, emas itu sudah tidak berlaku. Tapi emas masih bisa digunakan sebagai cadangan devisa.
Jadi semua negara masih tetap menggunakan emas sebagai cadangan devisa, tapi sudah tidak lagi sebagai alat pembayaran. Gitu. Kenapa orang lebih memilih emas? Karena pertama, jadi emas itu terlindung dari inflasi. Nilai emas itu mungkin tidak akan naik secara signifikan ya. Misalnya dulu harganya 100.000, terus tahun besok harganya jadi 1 juta, itu tidak mungkin. Kenaikan harga emas itu dia berkala, perlahan-lahan. Tapi dia adalah pelindung dari inflasi gitu. Inflasi dalam artian apa? Kan kalau misalnya kita mau beli harga barang-barang ya, mungkin uang yang kita punya itu harganya atau nilai, kan ada nilai nominal, ada nilai intrinsiknya ya. Nominal itu maksudnya yang tertera, tapi intrinsik yang mampu dibeli oleh uang tersebut. Kayak dulu tuh mungkin 100.000 bisa beli 10 mangkok bakso. Kalau sekarang 100.000 cuma bisa beli 5 mangkok bakso. Padahal harganya itu, maksudnya uang yang kita pegang itu sama-sama 100.000 gitu. Tapi daya belinya berbeda gitu kan. Nah, dengan emas ini dia menghindari perbedaan daya beli tadi, gitu, perbedaan inflasi tadi, karena emas ini mengikuti inflasi dia. Dia akan lebih tinggi daripada inflasi. Gitu. Jadi emas ini adalah hedging. Gitu. Orang akan menggunakan emas itu bukan sebagai alat tukar, tapi sebagai investasi yang melindungi mereka dari inflasi. Bisa dipahami ya, gitu. Jadi itu adalah emas. Kemudian tadi ternyata pada masa perang negara-negara ini lebih pilih untuk mencetak uang untuk mendanai perang. Tapi uang tetap masih dipertahankan. Untuk apa? Cadangan devisa. Karena tadi emas ini nilainya aman dari inflasi. Emas ini nilainya nggak mungkin lebih rendah sekarang gitu ya daripada di masa lalu. Nggak mungkin. Nilai emas sekarang pasti lebih tinggi daripada di masa lalu. Jadi dia nggak mempan sama inflasi gitu. Tapi kan maksud saya, jadi kalau harga emas itu di masa yang akan datang pasti akan selalu lebih besar daripada masa sekarang. Emas itu harganya nggak mungkin turun. Turun pun misalnya dalam batas yang wajar, misalnya turun 1.000, 2.000 gitu. Nggak mungkin dari 1 juta tiba-tiba turun jadi 100.000, itu nggak mungkin banget gitu. Makanya dia yang paling apa, aman terhadap inflasi. Kemudian tahun 1930 ini ada Great Depression. Great Depression ini terjadinya di Amerika Serikat. Perekonomian menurun, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak bank yang bangkrut, deflasi terjadi selama hampir 10 tahun. Salah satu penyebab Great Depression-nya apa? Karena bank sentral terlalu fokus untuk menyimpan devisa hanya berupa emas. Jadi ternyata penyebab Great Depression tahun 1930 adalah bank sentral terlalu fokus untuk menyimpan devisa hanya berupa emas. Bukan maksudnya karena tadi ya, emas ini memang bisa sebagai cadangan devisa. Cuma kan eh, ini untuk sebagai alat pembayaran ini tidak liquid gitu. Emas ini kan mesti dijual dulu ya untuk jadi uang. Jadi perputarannya lambat gitu karena apa, bank sentral ini fokus hanya menyimpan devisa berupa emas. Kemudian tahun 1944, 44 negara setuju terhadap penerapan sistem Bretton Woods. Pada sistem ini Amerika Serikat menerapkan nilai tukar tetap US dollar terhadap emas pada tingkat 35 dolar per ons. Negara lain menetapkan nilai tukarnya hanya terhadap US dollar, bukan emas. Jadi Amerika Serikat ini nilai tukarnya terhadap emas. Sementara negara lain itu nilai tukarnya terhadap US dollar. Jadi makanya dolar itu mata uangnya kuat ya. Jadi dia membandingkan dirinya dengan emas, negara lain membandingkan dirinya mata uangnya dengan dolar. Lembaga IMF dibentuk untuk membantu pemerintah dan bank sentral di setiap negara anggota untuk mengelola neraca pembayaran dan masalah pengangguran.
Nah, IMF ini apa? International Monetary Fund ya. Eh, Lembaga yang bertujuan untuk mengurangi kebijakan proteksionisme agar aliran modal internasional lebih bebas. Tahu ya proteksionisme? Proteksionisme ada yang tahu apa? Izin menjawab, Bu. Silakan Gio. Proteksionisme itu menurut saya itu proteksi perdagangan, Bu. Ya, proteksi perdagangan atas apa? Yang diambil suatu kebijakannya itu diambil negara untuk melindungi ekonomi dengan ngetatin perdagangan atau ngebatasin persaingan-persaingan negara-negara lain. Oke, good. Giovanni ya. Iya, Bu. Jadi kalau proteksionisme berarti misalnya waktu itu Amerika pernah tadi ya benar untuk membatasi persaingan dengan negara lain biar perekonomian negara tersebut itu aman dari ancaman-ancaman produk-produk asing yang membanjiri pasar dalam negeri mereka. Itu salah satu kebijakan proteksionisme. Jadi misalnya kayak yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Waktu itu mereka melakukan kebijakan proteksionisme di mana mereka membatasi produk Cina masuk ke pasar mereka karena mereka khawatir dengan adanya produk Cina masuk ke pasar Amerika, produk-produk Amerika sendiri jadi kalah saing. Apa yang terjadi kalau misalnya produk-produk Amerika sendiri kalah saing? Kalau misalnya produk-produk sendiri kalah saing, berarti kan produk mereka itu tidak berputar ya, tidak terjual gitu. Kalau misalnya produk mereka tidak terjual, berarti perusahaan-perusahaan dalam negeri di Amerika itu kan tidak 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 generate income karena produk mereka tidak terjual, kalah saing dengan produk-produk dari Cina. Nah, kalau misalnya produk mereka tidak terjual, apa yang akan terjadi? Berarti kan perusahaannya bisa jadi bangkrut ya, gulung tikar karena produk mereka banyak yang tidak laku terjual. Kalau misalnya gulung tikar, mereka akan apa? Mem-PHK kan karyawannya ya. Jadi efeknya ini akan domino gitu. Makanya sebenarnya penting bagi Indonesia juga untuk melindungi produk-produk dalam negeri biar roda apa ya sektor real dalam negeri itu tetap bergerak gitu. Perputaran barang dan jasa di dalam negeri itu tetap bergerak. Maksudnya biar produk-produk dalam negeri itu tetap kebeli sama konsumen-konsumen yang ada di Indonesia, kemudian dengan produk mereka yang laku terjual, mereka kan akan produksi lebih banyak lagi, mereka akan membuka lapangan pekerjaan, mereka akan menyerap tenaga kerja, mereka akan mengurangi pengangguran tadi ya, kemudian meningkatkan daya beli dari masyarakat Indonesia sendiri karena mereka akan mempekerjakan banyak orang kan gitu. Jadi memang efeknya akan domino tadi. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan proteksionisme, berarti kan pasar dalam negeri akan banjir dengan produk asing. Produk-produk dalam negeri jadi ciut sendiri, jadi apa nggak laku di pasaran. Yang akibatnya apa? Ya udah produsen-produsen dalam negeri jadi gulung tikar karena ada yang beli. Konsumen dalam negeri lebih pilih produk-produk asing. Nah, itu yang terjadi di Amerika waktu itu ketika menerapkan kebijakan proteksionisme membatasi produk-produk Cina yang masuk ke pasar mereka. Gitu. Kemudian ini evolusi kelembagaan bank sentral yang berikutnya setelah ini ya Bretton Woods di tahun 1970 ada oil shocks. Ada dua guncangan minyak, oil shocks, dan kebijakan fiskal serta moneter yang akomodatif menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi.
praktisi dan akademisi menyarankan agar bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk melakukan stabilisasi harga. Tahun 1979, The Fed memutuskan untuk menurunkan ekspektasi inflasi dengan pengetatan kebijakan moneter dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Pada akhir tahun 1980-an, kebijakan target jumlah uang beredar ditinggalkan karena hubungan antara uang dan output tidak stabil. Output ini maksudnya barang dan jasa yang beredar ya. Jadi harusnya uang, jadi gini, kan kalau misalnya eh, pemerintah ingin menekan inflasi, itu inflasi kan harga barang yang tinggi ya secara bersamaan. Nah, kalau misalnya harga barangnya tinggi secara bersamaan, itu karena jumlah uang yang beredar itu banyak. Jadi salah satu penyebab inflasi adalah JUB yang tinggi, jumlah uang beredar yang tinggi. Nah, cara pemerintah untuk menekan jumlah uang yang beredar adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga apa? Eh, Tingkat suku bunga pinjaman. Jadi kalau misalnya tingkat suku bunga tabungan, maksud saya, tingkat suku bunga tabungan naik, orang lebih prefer menyimpan uangnya di bank. Kalau orang lebih prefer menyimpan uangnya di bank, berarti kan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Nah, hal itu akan mempengaruhi tingkat inflasi yang diharapkan semakin rendah. Jadi sebenarnya inflasi tinggi itu karena jumlah uang yang beredar itu banyak. Nah, kayak kemarin nih, kemarin katanya mau inflasi harga barang-barang mau naik, tapi kalau menurut saya yang dilakukan oleh pemerintah itu cerdas ya, maksudnya Kementerian Keuangan dalam hal ini Sri Mulyani. Jadi sebelum inflasi itu terjadi setelah pandemi karena apa? Karena banyak bansos yang dibagikan kepada rakyat. Sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak karena banyak bantuan yang diberikan pemerintah. Sementara uang yang ditarik dari pasar berupa apa? Berupa pajak itu sedikit karena banyak apa? Banyak apa namanya? Pengurangan-pengurangan pajak ya. Ada pas pandemi kemarin banyak pajak-pajak yang dikurangi gitu. Bahkan yang tidak harus dibayar kayak pajak UMKM kalau nggak salah yang 0,5% waktu itu nggak perlu dibayar gitu. Jadi hanya dilaporkan aja. Jadi eh, pada saat pandemi kemarin banyak uang yang beredar nih. Karena banyak bantuan, sementara uang yang ditarik untuk pembayaran pajak itu berkurang gitu. Karena banyak eh, kelonggaran-kelonggaran ya yang diberikan oleh DJP. Nah, ternyata itu memicu inflasi sehingga eh, pemerintah kemarin juga mengambil keputusan untuk menerbitkan banyak SBN retail kalau kamu perhatiin ya. Tahun 2022, 2023 itu banyak banget SBN retail yang diterbitin sama pemerintah. Nggak cuma SBN, obligasi retail, sukuk retail yang diterbitin sama pemerintah. Tujuannya apa? Untuk menarik uang-uang yang beredar di masyarakat. Menariknya gimana tadi? Dengan menawarkan surat utang dengan tingkat bunga yang tinggi. Jadi orang-orang, wah tingkat bunga ini lebih tinggi daripada tingkat bunga tabungan daripada gue simpan di tabungan nih. Oh ya, orang keuangan itu kalau misalnya punya uang itu bukan ditabung ya. Karena kalau misalnya ditabung, kamu perhatiin, kamu bandingin tingkat bunga tabungan sama tingkat inflasi itu tinggian inflasi gitu ya. Harusnya kalau kamu pintar, kalau anak kamu anak ekonomi, duit kamu tuh bukan cuma disimpan di tabungan, tapi kamu investasikan. Kamu cari instrumen investasi yang nilainya lebih tinggi daripada inflasi. Nah, kalau misalnya kamu cuma taruh di tabungan yang ada duit kamu tuh oh jumlahnya sama-sama 500 juta misalnya tapi nilainya secara daya beli berkurang karena adanya inflasi tadi yang saya bilang yang tadinya satu mangkok 10.000 bisa beli 10 mangkok bakso sekarang cuma bisa beli 5 mangkok bakso itu kan namanya inflasi ya gitu. Nah, biar uang kamu nggak berkurang nih secara daya beli kan kamu harus taruh atau simpan di instrumen investasi yang lain. Salah satu pilihannya adalah di tadi SPN retail, suku retail, obligasi retail. Kamu perhatiin tingkat bunga itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada tingkat suku bunga tabungan, bahkan lebih tinggi daripada tingkat bunga deposito gitu. Karena saya udah ngebandingin ya, saya daripada apa saya simpan di deposito, saya taruh aja di SBN retail gitu. Nah, jadi itu tadi cara yang dilakukan pemerintah.
untuk menjaga tingkat inflasi gitu ya, dengan melalui kebijakan moneter. Kebijakan apa? Kebijakan tingkat suku bunga. Kalau misalnya pemerintah mau menurunkan jumlah uang yang beredar, maka yang dilakukan adalah menaikkan tingkat suku bunga sehingga orang lebih suka menabung di bank. Tapi kalau misalnya pemerintah ingin mendorong perekonomian, gitu ya, mendorong perekonomian yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah eh, apa? Menurunkan tingkat bunga pinjaman. Jadi kalau misalnya tingkat bunga pinjaman turun, eh, UKM akan tertarik untuk melakukan pinjaman ke bank. Nah, UKM atau pengusaha-pengusaha ini menggunakan pinjaman tadi untuk melakukan produksi, gitu sehingga itu akan menggerakkan perekonomian kan, produksi barang maupun jasa dia akan menggerakkan perekonomian. Kemudian kalau misalnya tingkat bunganya kecil tadi ya, tingkat bunga simpanannya juga kecil, orang akan malas nyimpan di bank kan. Orang akan cenderung membelanjakan uangnya. Kalau misalnya orang cenderung orang belanja, itu kan akan menggerakkan perekonomian ya. Jadi kalau saya nih, saya misalnya saya sebagai orang ekonomi, tapi juga sebagai perempuan yang suka belanja gitu misalnya, saya akan menggunakan excuse bahwa hobi saya belanja itu sebagai kontribusi saya terhadap perekonomian gitu ya. Misalnya saya belanja apa, belanja gitu ya di Shopee, di marketplace atau di mana di pasar, intinya kalau saya belanja itu saya sedang menggerakkan produk perekonomian karena ketika saya belanja saya mengeluarkan uang. Uang yang saya keluarkan tadi digunakan oleh pengusaha-pengusaha ini untuk menggerakkan perekonomian. Dia akan memproduksi barang dan jasa lebih banyak lagi karena ada orang-orang kayak saya yang mau beli barang mereka. Semakin banyak orang kayak saya yang suka belanja, semakin eh, semakin banyak barang dan jasa diproduksi karena ada kebutuhan tadi kan. Semakin banyak barang yang dan jasa yang diproduksi, mereka akan membuka apa? Membuka lapangan pekerjaan. Mereka akan menyerap tenaga kerja lagi lebih banyak lagi. Jadi akan menekan pengangguran gitu ya, menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Kemudian ya berputar deh tuh dengan adanya penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat jadi meningkat gitu ya. Jadi perekonomian juga akan eh, naik pertumbuhan ekonominya. Nah itu tadi ya balik lagi ke sini evolusi kelembagaan bank sentral tadi di tahun 1970-an itu ada oil shocks. Kemudian di 1990-an ada liberalisasi sistem keuangan. Di sini ada aliran modal ke negara berkembang itu jadi lebih banyak. Di awal tahun 1990-an, Bank Sentral baik di negara maju maupun berkembang sudah menerapkan kebijakan penetapan target inflasi. Jadi, Bank Sentral atau Bank Indonesia ini punya target inflasi ya. Jadi, setiap tahun itu pasti Bank Sentral punya target inflasi. Gitu. Kemudian, di tahun 2000 ini Uni Eropa terbentuk mengadopsi mata uang yang sama untuk negara anggotanya yaitu euro. Jadi di awal tahun 2000 ini terbentuk European Union ya. Tapi kemarin kan Inggris keluar terus sampai ada istilah Brexit ya, British exit dari European Union. Karena menurut Inggris biaya membership ya, biaya membership untuk jadi anggota European Union itu ternyata lebih besar daripada manfaat yang bisa diperoleh oleh Inggris sendiri. Di awal 2000 ini, sejak terbentuknya European Union, ada European Central Bank. Terbentuk untuk menjalankan kebijakan moneter untuk negara anggota Uni Eropa. Jadi diatur nih, untuk anggota Uni Eropa, kebijakan tingkat suku bunganya, kebijakan moneter diatur oleh ECB atau European Central Bank. Kemudian di tahun 2007 sampai 2010 ini kan ada krisis keuangan global ya yang diawali dengan di Thailand yang nilai baht ya waktu itu karena dibeli oleh George Soros. Ya, kalau kamu baca ceritanya itu awalnya dari jatuhnya mata uang baht Thailand. Jadi ini krisis keuangan global yang terjadi disebabkan eh, karena subprime krisis di Amerika Serikat. Nah, ini
Ini kalau yang 2007 ya, ini subprime mortgage. Subprime mortgage di Amerika Serikat merespon kondisi ini Indonesia mulai membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau SSK yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan lembaga penjamin simpanan. Kalau yang subprime crisis di Amerika Serikat, kalau yang tadi yang saya bahas itu yang krisis di Asia ya, yang sampai Indonesia kena di Thailand, itu tahun 1998, sorry, bukan di tahun 2007. Di sini di antara 1990 sampai 2000, di sini ada krisis. Krisis yang sampai Indonesia kena, tahu ya 1998 itu krisisnya karena nilai baht Thailand yang jatuh signifikan. Kalau di sini, ini krisisnya hanya terjadi di Amerika Serikat. Tapi kalau yang di tahun 1998 itu banyak negara yang kena, termasuk Indonesia, negara ASEAN ya. Kalau subprime mortgage ini ceritanya, kalau kamu mau tahu cerita lebih detail, ini tinggal nonton aja film judulnya The Big Short. Kamu tonton The Big Short. Nah, itu cerita tentang krisis di Amerika Serikat tahun 2007 sampai 2010. Ini tugas kalian adalah nonton film The Big Short. Minggu depan akan kita bahas film The Big Short itu. Kemudian di tahun 2011 terbentuklah OJK. OJK Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk tahun 2011, fungsinya melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan institusi keuangan non-bank. Jadi peran ini lebih ke mikro prudensial. Terbitnya Undang-Undang tentang OJK mengambil alih tugas dan wewenang Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank. Mikroprudensial sebagaimana selama ini dimandatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Keterkaitan Undang-Undang Bank Indonesia dengan Undang-Undang OJK ini terletak pada penegasan bahwa kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan domain Bank Indonesia. Yang tadi saya bilang. Jadi kalau makroprudensial itu adalah wewenangnya BI, sementara mikroprudensial itu di bawah OJK. Gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ibu yang bertanya, Silakan. eh, untuk masalah yang pelindung inflasi tadi, Ibu mengatakan pelindung inflasi itu emas ya Bu. Ya, Apakah pelindung inflasi hanya emas Bu? Karena perusahaan terbesar di New York itu dia udah mulai menginvestasikan uangnya juga ke cryptocurrency seperti itu Bu. Apakah cryptocurrency ini termasuk pengendali inflasi juga Bu? enggak, enggak. Kamu tahu kripto itu nilainya bisa naik 100%, turunnya 400%. Nggak bisa kayak gitu sebagai instrumen alat pembayaran ya. Kalau misalnya apa sebagai investasi pun risikonya terlalu besar gitu. Kalau digunakan oleh negara sebagai cadangan devisa, wah, itu beresiko banget ya. Walaupun saya tidak menafikan bahwa banyak yang menggunakan cryptocurrency sebagai instrumen investasi, tapi ya mereka paham gitu dengan konsekuensinya. Bahwa nilai kalau cryptocurrency dia naiknya memang bisa 100% gitu ya, tapi turunnya bisa 200%, 300%, dan itu harus siap gitu. Kalau misalnya itu digunakan sebagai cadangan devisa negara itu sangat berbahaya, apalagi ketika negara memang membutuhkan untuk operasional ya, misalnya untuk APBN, untuk apa aktivitas belanja negara gitu kan, untuk gaji-gaji PNS, untuk belanja negara pendidikan gitu misalnya. Kalau pakai kripto itu terlalu berisiko ya. Tapi kalau kripto untuk salah satu instrumen investasi individu sih oke-oke aja. Oke, baik. Tapi kalau sebagai cadangan devisa kripto mungkin ya mungkin eh,
ada juga dialokasikan ke sana, tapi saya yakin tidak 100% di cryptocurrency. Paling cuma berapa persen, karena memang tadi ya, risikonya yang sangat besar kalau menggunakan cryptocurrency tadi sebagai instrumen investasi. Gitu. Karena kan kita pengen apa yang kita simpan itu nilainya nggak turun ya. Iya nggak? Iya kan? Kamu pengennya punya duit gitu. Kita nggak pengen apa yang kita simpan tadi, uang yang kita simpan bentuknya apapun ya. Uang yang kita simpan bentuknya bisa emas, bisa obligasi, bisa saham. Yang sudah kita simpan tadi nilainya turun, kita nggak pengen ya. Kita pengen uangnya itu nilainya naik gitu. Atau paling nggak secara daya beli tetap gitu. Baik, terima kasih. Kalau kayak cryptocurrency itu berisiko. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, Mungkin ya, saya mau nanya Bu, untuk sekarang berarti Indonesia investasi terbesar ada di mana ya Bu? kalau Indonesia mungkin bisa dilihat nanti di laporan keuangan di Kementerian Keuangan ya. Tapi kalau saya ngelihat sih dari gayanya Jokowi ya, dari kemarin yang banyak banget belanja di bidang infrastruktur, kayaknya sih lebih ke eh, investasinya masih ada di emas juga, cuma investasinya juga di infrastruktur karena infrastruktur ini sebagai alat untuk menarik investor melakukan investasi atau foreign direct investment di Indonesia gitu. Jadi kan kalau misalnya kamu perhatiin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini banyak pembangunan ya di Indonesia, khususnya infrastruktur karena infrastruktur ini tujuannya untuk apa? Untuk menarik apa? Menarik investor-investor asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian kalau eh, eh, negara sendiri sih lebih banyak ke surat utang ya juga. Karena kalau surat utang itu kan pendapatannya tetap dia jadi misalnya gini, surat utang itu kan ada surat utang obligasi ya kalau kamu belajar manajemen keuangan nanti sama saya. Obligasi itu ada beberapa tipe berdasarkan penerbitnya diterbitkan oleh negara, diterbitkan oleh negara bagian ya, kemudian diterbitkan oleh korporasi gitu. Kalau diterbitkan oleh negara, contohnya Sun. Kalau diterbitkan oleh negara bagian di Indonesia belum ada, tapi di Amerika di Amerika Serikat udah ada kan. Di Amerika Serikat itu ada beberapa negara bagian. Kemudian diterbitkan oleh korporasi. Nah, eh, kalau kita beli surat utang, itu kan kita dapat penghasilan tetap berupa apa bunga. Jadi misalnya saya beli nih surat utangnya Astra. Saya artinya Astra berhutang sama saya kan. Nah, karena atas apa modal yang saya investasikan di Astra berupa surat utang tadi, itu kan saya dapat bunga gitu. Di mana nanti di akhir periode saya akan menerima kembali pokoknya atau utang yang saya berikan ke Astra tadi di awal. Misalnya saya beli surat utang nilainya 100 juta, berarti nanti di akhir periode saya akan dapat 100 juta. Tapi selama periode sampai jatuh tempo tadi, saya akan terima apa? Bunganya gitu. Jadi kalau surat utang itu cenderung lebih safe ya. Jadi instrumen investasi itu mulai dari yang aman sampai yang paling berisiko adalah pertama pasti dari surat dari deposito gitu misalnya itu kan pendapatannya tetap. Kemudian surat utang. Surat utang itu sendiri yang diterbitkan oleh negara, karena negara nggak mungkin bangkrut kan kalau diterbitkan oleh oleh swasta atau perusahaan, perusahaan mungkin aja bangkrut sehingga surat utangnya bisa jadi tidak terbayar gitu. Terus naik lagi ke reksadana. Sebenarnya di reksadana ini sendiri juga ada macam-macam kan. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham. Eh, Kalau yang paling aman itu reksadana pendapatan tetap gitu. Maksudnya pendapatannya pasti tetap gitu kan. Tapi memang dari returnnya tidak besar. Kalau mau yang returnnya besar adalah reksadana saham. Itu juga
Nah, tergantung ya, saham yang kamu miliki lagi naik atau turun. Kemudian yang paling tinggi lagi adalah yang saham. Return yang paling tinggi itu saham. Saham, saham itu returnnya bisa sampai ratusan. Tapi ya ada risiko yang besar juga. High risk, high return ya kalau investasi itu. Jadi kalau misalnya investasi di saham, ya harus berani mengambil risiko yang besar juga. Nah, kalau alokasi investasi yang dilakukan kita itu mesti kita cek lagi di eh, laporan keuangannya negara ya. Ini, nah kan, jadi investasi pemerintah ini lebih banyak di sektor infrastruktur, terus manufaktur. Manufaktur itu misalnya kayak di industri logam dasar, terus kemarin nikel juga ya. Ini sebenarnya mungkin harus kita cek di laporan keuangannya sih. Nah, coba. Ada sistem kalau kamu nanya sama anak aku tuh ada akuntansi pemerintah. Kan kita juga punya prodinya tuh, akuntansi sektor publik itu yang ngurusin uang negara itu mau dikemanain, gimana pelaporannya dan lain sebagainya. Itu berbeda dengan pelaporan perusahaan. eh Kayaknya itu aja sih yang bisa saya jawab ya. Mungkin kalau ada yang punya jawaban yang lain atau bisa menemukan artikel atau literatur yang lain, boleh di-share. Nggak ada, nanti mungkin kita bahas lagi minggu depan ya. Tadi menarik juga sih. Indonesia ini sebenarnya dominan investasinya di mana? Kalau saya melihat secara kasat mata sih kayaknya lebih banyak di infrastruktur. Melihat bagaimana infrastruktur dan pendidikan. Ngelihat gimana, sebenarnya itu bisa kelihatan dari berapa persentase APBN yang diberikan untuk sektor tersebut. Misalnya untuk sektor pendidikan, kemarin kan sampai 20% ya APBN dialokasikan untuk pendidikan. Makanya dana Kementerian Pendidikan, LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan itu kan banyak banget sampai bisa sekolahin anak-anak Indonesia sampai ke luar negeri, ke Harvard, ke Stanford, ke Oxford, dan lain sebagainya gitu kan. Karena alokasi dana pendidikan itu APBN-nya sampai 20%. Itu investasi Indonesia untuk rakyatnya. Bahwa Indonesia ingin punya sumber daya manusia yang berkualitas, salah satunya dengan berinvestasi di pendidikan. Tapi nggak cuma di pendidikan, kalau kamu perhatiin juga di luar ya, kalau kamu mengobservasi gitu bagaimana Indonesia ini maju di bidang apa aja. Salah satunya adalah infrastruktur. Kamu lihat banyak pembangunan-pembangunan yang dilakukan dari tahun ke tahun. Pembangunan LRT, MRT, kereta cepat, dan lain sebagainya. Itu kan infrastruktur. Tujuannya apa sih? Untuk mempercepat arus perputaran barang dan jasa. Gitu. Biar dari
apa dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu tidak memakan waktu yang lama untuk proses transportasi karena biaya transportasi ini akan dibebankan kemana ke harga pokok produk kan ke HPP. Kalau misalnya biaya transportasinya mahal, maka harga barang tersebut ketika dijual di pasar dia akan mahal gitu karena nempel kan biaya transportasinya sama harga barang tersebut gitu. Kalau harganya nggak kompetitif, ya kalah ya sama produk dari luar negeri gitu. Terus investor juga enggak mau ya investasi di negara yang secara infrastruktur masih berantakan karena tadi kan akan menjadi beban untuk biaya transportasi produknya. Oke, ada lagi sebelum saya akhiri atau udah cukup? Ibu, saya izin tanya Bu, Ya. untuk pengumpulan ini terkait presentasi Bu, untuk pengumpulannya itu dikumpulin serentak semua kelompok atau dikumpulin sesuai dengan jadwal tampilnya Bu? Dikumpulin sesuai jadwal tampilnya aja, Nova. Jadi nanti temen yang mau tampil langsung dikumpulin ke kamu. Hamin satu gitu. Jadi Oke, baik Hamin Bu, terima kasih Bu. nanti saya dikasih akses ya. Jadi saya bisa baca juga materi Oke Bu. presentasinya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya Bu perihal presentasi tadi. Ya, Tadi Ibu kan bilang eh, dibagi jadi 6 kelompok, tapi pas saya lihat di silabus yang tadi dijelasin sama Ibu kan itu ada 5 kelompok doang. Itu gimana Bu? 6. Mulai dari pertemuan kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Yang habis UTS? Yang habis UTS juga 6. Ini nanti ada tambahan materi. Makanya saya Oh, belum share ke grup PJ karena ada yang mau saya tambahin. Intinya satu semester itu ada 12 kelompok yang presentasi. baik Bu, terima kasih. Oke. 6 dari kelas A, kelas yang jam 8, 6 dari kelas yang jam 10. Oke, ada lagi? Ibu saya mau nyampein, Kak, saya kan bilang tadi masih insya Allah ya buat hari minggu depan hari Kamisnya jam 3 kelas A. Nah itu Iya. teman saya pada kontra Bu katanya jam 3 ke sorean. Mungkin bisa Hmm, tukeran sama hari yang man ke kelas saya yang offline nggak Bu, hari Rabu. Jadi yang hari Rabu itu pindah ke hari Kamis offline-nya. Terus yang Kamis ini yang pindah ke hari Rabu online. atau mau ke hari Senin jam 8 mau nggak? Oh, kalau Hmm, jam pagi full juga Bu. Saya, kelas full saya. juga ya. Iya. Atau ke hari Rabu jam 10? Iya itu. Yang maksud saya yang tukeran sama mana manajemen keuangan yang kelas saya itu ditukar. Oh, Itu yang yang lain offline. bisa nggak? Yang Yang kelas kelas B-nya gimana? Untuk hari Rabu jam 10. atau Rabu jam 1 kalau nggak mau ke sorean jam 3. Oh, boleh Bu. Jam 1. Rabu jam 1 yang kelas yang satunya gimana? Bisa nggak? Hmm, saya coba diskusi sama teman-teman saya dulu ya Bu. Oke, kan kalau kemarin kan sepakatnya tuh fintech itu eh, hari Senin ya jam 3 ya. Fintech hari Senin jam 3. Sorry kok fintech sih. Peak itu memang belum ada kesepakatan sih. Peak itu tadi mau kalau mau kan hari Kamis jam 3. Tapi tadi ada yang nggak bisa. Mungkin kita ganti ke hari nih yang kosong saya ya. Itu di hari Senin jam 8, Selasa jam 3, Rabu jam 10 sama jam 1. Kamis sebenarnya dari pagi kosong nih Kamis. Ibu, mohon maaf Bu, izin motong.
Untuk hari Rabu teman-teman saya banyak yang kontra juga, Bu. Oh, Rabu jam 10 nggak bisa. Gimana? Rabu jam 10? Untuk kelas kami tidak bisa Bu, Rabu jam 10 tuh ada mata kuliah. Kelas apa? Untuk kelas kami tidak bisa. Kebetulan hari Rabu jam 10 tuh ada mata kuliah manajemen keuangan yang diajar sama Ibu juga. Oh, Rabu jam 10 ada manajemen keuangan. Apa tadi yang Rabu itu yang jam 10 itu bukannya mau pindah ya? Iya, tadi maksud saya di switch aja sama yang hari ini yang peak. Jadi yang offline hari Rabu dipindahin ke Kamis. Jadi yang manajemen keuangan hari Rabu dipindah ke hari Kamis. Iya, Bu. Nah, kelas yang satunya bisa nggak hari Rabu jam 10? Bu, maaf, maaf. Tadi saya salah bilang. Kemarin itu jadwal aslinya kan kita manajemen keuangan hari Rabu jam 10. Iya, Terus kemarin Ibu tuh sempat ngerubah jadwal kita jadi hari Selasa, Bu. iya, Maaf tadi salah. Iya. hari Selasa. Iya benar, jadi hari Selasa. Jadi hari Rabu itu manajemen keuangan pindah ke hari Selasa kan. Jadi hari Selasa tuh saya full manajemen keuangan tuh. Nah, yang PIK jadinya mau dipindah ke mana nih? Mau eh, sebenarnya kalau kan kita juga online ya, nggak apa-apa kali jam 3. Emang kalau jam 3 kenapa? Ada yang masih di kampus kah atau gimana? Kurang tahu, Bu, teman-teman saya bilang kontra semua. Dari kelas gue juga apa prefer di jam 3 sore sih, Bu. Iya, Bu, jam 3, Bu. Iya, Bu. Jam 3 maunya. Maksudnya gimana? Tadi ada yang oke, ada yang enggak gimana nih? Yang buat Kalau kelas A yang jam 3 itu kontra, Bu. Kalau buat kelas Kelas B A, setuju. kelas A nggak mau jam 3. Kalau kelas B mau jam kalau 3. di, Iya, Bu, nggak apa-apa karena nggak iya, ada Bu, kelas kalau Bu di jam kelas B segitu. free-nya. Atau, Selagi online mah nggak apa-apa Bu jam 3. Kalau nah sore itu juga. dia. Maksud Mungkin saya di kalau ya, online nggak apa-apa kali jam 3. Iya makanya itu Bu. mungkin kelas A ada kelas ya jam 3 ya. Apa nggak ada? Nggak ada, cuman teman gue pada nggak setuju. Nah itu Oh, itu mah kalau gitu udah nggak apa-apa. nggak apa-apa Bu jam 3 sore Bu. Bisa pasti. Ya, ya maksud saya kan kalau online itu kan bebas ya. Kalian lagi di rumah atau lagi di kampus tuh, yang penting dengerin bisa di mana aja gitu online. Lagi Bener pula banget kan Bu. semester Iya bener banget Bu. ini saya ngelihat kalau mata kuliah walaupun 3 SKS itu cuma sebentar ya. Cuma 1 jam 50 menit, cuma hitungannya cuma 2 SKS. Jadi paling nanti kita juga nggak akan lama kan presentasi, paling misalnya jam 3 mulai, jam setengah 5 selesai, udah. Iya, Bu, setuju. Ya Bu, setuju Bu. Selagi nggak offline mah nggak apa-apa Bu sore juga. Nggak ada. Offline hanya untuk kelas manajemen keuangan sama ALK. Terus sama manajemen operasi itu pun cuma 2 kali pertemuan. Satu pertemuan sebelum UTS, satu pertemuan sebelum UAS. Udah. Yang lain online. Karena keterbatasan kelas juga kan. Jadi saya daripada bingung ya nyari kelas. Ini juga manajemen keuangan saya nggak akan full offline, enggak. Ada beberapa yang saya sampaikan materi itu online karena masih bisa dijelaskan secara online kayak rest and return, time value of money itu masih bisa saya jelasin online. Tapi kalau udah valuasi obligasi, valuasi saham itu saya jelasin mesti offline karena saya mesti gambar timelinenya. Nggak apa-apa ya, online kan? Iya, Bu, nggak apa-apa.
Ya udah, Ntar saya sepakat ya? bilangin ke teman-teman saya buat ngerti aja. Iya, eh, online juga nggak akan lama kok. Saya juga eh, capek kali ya dari pagi. Ini sebenarnya saya juga dari Kamis itu saya setiap hari ke kampus ya, dari Senin sampai Jumat. Cuma kan eh, nggak cuma ngajar aja. Ini saya lagi ngurusin Wirausaha Merdeka, terus besok mesti ke BI ngurusin beasiswa Bank Indonesia. Mungkin di sini ada yang ngajuin beasiswa BI ya. Besok itu saya mau ada FGD pengelola beasiswa. Jadi nggak cuma ngajar aja. Makanya ini saya lagi bikin bicara gimana cara biar kelasnya itu bisa seefisien mungkin gitu. Seefisien mungkin, tapi materi tetap bisa disampaikan dengan baik gitu. Maksud saya nggak mau kayak dosen-dosen lain yang menelantarkan mahasiswanya. Kalau kamu tahu, kamu tanya sama kakak kelas kamu, saya nggak pernah ya namanya nggak masuk terus nggak saya ganti, itu pasti saya ganti. Saya pasti datang 16 kali pertemuan, saya pasti absen kalian 16 kali pertemuan gitu. Saya bukan tipe yang akan menelantarkan mahasiswa ya. Bukan tipe dosen yang kamu dikasih tugas gitu aja terus presentasi mandiri, enggak. Itu mungkin ada beberapa kali, tapi nggak banyak gitu. Manajemen keuangan semester lalu, kalau kamu tanya itu, saya ngajar sampai 18 kali pertemuan mahasiswa. Karena saya mau mereka ngerti gitu. Jadi nggak mau cuma sekedar dapat nilai, atau cuma sekedar kamu ngerjain tugas gitu, enggak. Itu nanti juga pada saat presentasi kita diskusi, misalnya ada yang nanya, Bu ini gimana? Atau misalnya saya nanya, pemahaman kalian dari yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian gimana? Ada yang masih bingung kah? Atau ada yang mau kita diskusikan bareng gitu ya? Jadi komponen penilaian dari saya itu fair ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak aktif ya udah nilai kamu jelek. Tapi kalau misalnya kamu aktif, diskusi, kamu aktif menjawab pertanyaan atau bertanya gitu kan nanti ada poinnya. Oke? Oke, mungkin kita cukupkan aja sampai di sini ya karena saya juga masih ada kelas lagi nih jam 3 kelas analisis laporan keuangan, tapi ini masih pertemuan pertama makanya online. Untuk pertemuan selanjutnya saya offline. Makanya saya offline itu hanya di kelas-kelas yang full hitungan. Kalau PIK ini kan teori ya, jadi nggak saya bikin offline. Jadi kita masih full online sampai UAS. Dari Bu Iva juga saya yakin begitu. Jadi kalian bisa memanfaatkan itu dengan baik untuk menghemat energi kalian di rumah ya. Karena yang kelas-kelas yang lain mungkin ada yang offline. Menghemat ongkos juga, jadi nggak perlu ke kampus. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti saya share ya silabusnya untuk dibagi ke kelompok yang presentasi. Nanti kelompok presentasinya kalian atur aja sendiri gimana cocoknya. Pokoknya sampai UTS 6 kelompok, setelah UTS 6 kelompok. Oke, sudah nggak ada yang ingin ditanyakan? Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu Sampai Rizky. ketemu minggu depan ya. Yuk, saya izin Ketemu, live. Bu. Assalamualaikum.